Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, kita bisa berjumpa kembali di tahun pembelajaran baru, yang dimana tahun-tahun yang sekarang ini tidak seperti yang kemarin, karena ini adalah dengan adanya COVID, otomatis kita tidak bisa melakukan pembelajaran seperti semula. Begitu ya anak-anakku semuanya. Kali ini untuk anak-anakku semuanya kelas 8, yang mana kemarin kelas 7, sekarang sudah naik menjadi kelas 8. Dalam pembelajaran kali ini adalah seni budaya, dengan tujuan dalam pembelajaran kita adalah mendeskripsikan unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar. Itu di seni budaya bab 1. Masih ingat anak-anakku semuanya? Untuk seni budaya kelas 7 kita lanjutkan ya. Namun sebelum Ibu lanjutkan, sudahkah kalian semuanya melakukan aktivitas seperti biasa di rumah? Terus sholat duha sudah dilakukan? Semoga kalian semuanya sudah melakukan dengan baik. Begitu? Sudah siap untuk dimulai pembelajarannya? Bab pertama tadi sudah saya sampaikan, yaitu menggambar. Ya, menggambar seni rupa. Masih ingat seni rupa? Yang kita bahas di sini adalah menggambar bentuk model dan menggambar ilustrasi. Ibu akan membahas satu pokok bahasan dulu, yaitu menggambar model. Tentu saja kalian dalam belajar menggambar itu adalah hal yang menyenangkan, karena Ibu yakin kalian semuanya adalah suka menggambar, karena menggambar adalah berekspresi. Mengekspresikan apa? Yaitu mengekspresikan ide dan gagasan. Ide dan gagasan ini bisa diperoleh dengan melihat objek. Objek bisa dilihat pada alam sekitarnya. Ingat, di kelas 7 kita sudah mengenal dengan menggambar bentuk. Menggambar bentuk itu ada berapa? Masih ingat? Tentu saja masih ingat. Menggambar model itu ada satu, model bentuk manusia. Yang selanjutnya kedua, bentuk binatang. Yang ketiga, bentuk hewan. Dan yang keempat, bentuk benda. Dan benda juga ada geometris dan non geometris. Begitu kan di kelas 7? Ya, itulah. Nah, maka dari itu kalian nanti bisa menggambar dengan membuat ekspresi yang ada pada model yang kalian lihat di alam sekitarnya. Adapun dalam menuangkan ide gagasan berupa gambar, kalian bisa menggunakan prinsip. Prinsip itu apa sih? Prinsip adalah pedoman, supaya dalam mengekspresikan sebuah gambar model ini bisa terwujud dengan ekspresi yang bagus. Apa sih sebetulnya yang harus dipersiapkan untuk menjadikan gambar itu berprinsip? Ini ada beberapa hal. Yang pertama yaitu dengan memperhatikan prinsip
yang namanya komposisi. Apa sih komposisi itu? Komposisi merupakan cara menyusun, mengatur objek gambar yang akan digunakan untuk membuat model. Dalam membuat objek model tersebut, dalam komposisi tersebut terbagi menjadi 3, yaitu 1. Komposisi simetris, yang kedua komposisi asimetris, dan yang ketiga komposisi sentral. Itu adalah beberapa prinsip yang ada di komposisi. Kemudian prinsip yang kedua yaitu proporsi. Apa proporsi itu? Proporsi adalah perbandingan yang satu ideal dan harmonis, dan antara bagian ini akan dapat dibuat objek yang dapat diamati. Itu adalah proporsi. Kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga yaitu keseimbangan. Apa itu keseimbangan? Keseimbangan merupakan prinsip keselarasan. Keselarasan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Itu namanya keseimbangan. Selanjutnya prinsip yang keempat, yang terakhir, yaitu kesatuan. Maksudnya kesatuan bagaimana? Di sini dalam menggambar itu harus ada keselarasan dalam pengaturan objek, sehingga nanti di dalam gambar saling mendukung, sehingga akan menghasilkan gambar yang baik. Itu adalah 4 prinsip yang harus diperhatikan dalam menggambar model. Bisa dilanjut? Nah, sekarang dilanjutkan untuk unsur menggambar model. Unsur dalam menggambar model itu adalah sangat dominan, karena di sini unsur-unsur tersebut nanti akan menghasilkan sebuah gambar yang akan diinginkan. Apa itu unsur yang pertama? Unsur yang pertama adalah titik. Dengan titik, otomatis akan bisa ditarik dan akan bisa dibuat apapun. Itu awal untuk menggambar. Jadi titik itu merupakan unsur dalam menggambar. Yang kedua, unsurnya adalah garis. Setelah ada titik, kemudian ditarik menjadi garis. Selanjutnya ada bidang. Nanti setelah ada garis, maka di situ nampak ada bidang. Ingat, di kelas 7 sudah saya gambarkan unsur-unsur yang di situ saya buat titik, kemudian saya tarik menjadi garis, kemudian di situ ada bidang. Bidang itu nanti akan memberikan kesan yang sudah hampir gambar yang kita inginkan. Nah, selanjutnya setelah ada bidang, kemudian unsurnya adalah bentuk. Nah, dulu di kelas 7
ada bentuknya yang menyerupai apa kemarin itu. Nah, di situ adalah gambar pemandangan, yaitu sebuah gunung dan ada sawah. Karena saya tarik-tarik, di situ ada sebuah bidang. Yang bentuk bidang itu adalah persawahan. Ingat di kelas 7. Kemudian yang selanjutnya adalah tekstur. Setelah ada bidang, ada bentuk, teksturnya akan bersifat dan terbentuk permukaan gambar yang sudah setengah jadi. Kemudian untuk unsur yang selanjutnya, supaya lebih gambar itu terarah, ada warna. Karena warna di situ merupakan unsur dari karya yang akan menambahkan nilai keindahan. Dan gambar itu menjadi tampak hidup. Itu warna. Kemudian yang selanjutnya adalah gelap terang. Gelap terang otomatis di situ akan tampak seperti ada cahaya. Ingat, kalau kita berdiri itu ada bayangan. Nah, bayangan itu akan tampak gelap. Dalam menggambar pun juga seperti itu. Nanti ada gelap terang. Contohnya, pepohonan yang dekat itu akan tampak terang. Namun semakin jauh nanti hanya seperti ada awan begitu. Itu yang kita sebut dengan gelap terang. Kemudian unsur menggambar yang terakhir itu adalah ruang. Ruang di sini adalah akan mempunyai sifat, di mana dalam menggambar itu merupakan sifat yang istilahnya di situ dua dimensi. Apa dua dimensi itu? Yaitu karya seni yang hanya bisa dipandang dari satu arah. Saya ulangi, dua dimensi adalah karya seni yang hanya dapat dipandang dari satu arah. Jelas? Kalau jelas, selanjutnya kan dengan teknik. Teknik adalah cara. Di dalam menggambar, kita tadi sudah mengenal semuanya. Sekarang kita tinggal praktek, yaitu bagaimana teknik atau cara menggambar model. Teknik menggambar model ini ada beberapa cara. Cara yang pertama di dalam menggambar model yaitu menggunakan teknik arsir. Bagaimana teknik ini dibuat? Teknik arsir yaitu teknik yang dibuat dengan menggunakan goresan pensil. Nah, spidol bisa. Tapi kalau kita membuat arsir itu harus dengan menggunakan perasaan. Jadi di situ nanti akan tertuang ide gagasanmu sesuai dengan perasaan kita. Karena menggambar itu adalah mengekspresikan ide dan gagasan. Sehingga bentuk arsir ini nanti akan sesuai dengan goresan dengan perasaan kita. Nah, jadi nanti terlihat adanya gelap terang masuk. Itu teknik arsir. Selanjutnya, teknik yang selanjutnya yaitu teknik kedua atau cara yang kedua yaitu dengan menggunakan teknik akuarel. Apa akuarel itu?
Teknik akuarel ini adalah teknik yang menggunakan prinsip tembus pandang. Kenapa dikatakan tembus pandang? Karena dalam teknik akuarel ini bisa dilihat dari depan dan belakang. Semuanya bisa terlihat sehingga dikatakan dengan menggunakan istilah transparan atau tembus pandang. Itu akuarel. Teknik yang selanjutnya adalah teknik pointillis. Apa teknik pointillis itu? Teknik pointillis ini adalah teknik yang menggunakan dengan titik-titik. Jelas titik-titik? Dalam menggambar menggunakan teknik ini, titik-titik itu kalau kamu rangkai jadi satu, maka nanti akan terbentuk sebuah bentuk gambar, dan di situ nanti akan berbentuk sesuai dengan yang kalian harapkan dari model yang sudah terkonsep pada gagasan kalian. Teknik ini bisa digunakan dan dikembangkan dengan menggunakan tidak ballpoint, tapi bisa digunakan dengan biji-bijian, kulit telur, kemudian kertas warna, tetapi tetap menggunakan bantuan ujung-ujung pensil atau spidol. Ditekan, nanti akan tampak seperti titik-titik. Unik sekali kalau kita bisa menggunakan teknik pointillis ini. Lanjut, teknik yang berikutnya yaitu teknik Dussel. Teknik Dussel ini adalah merupakan cara menggambar dengan pantauan gelap terang. Contohnya kita misalnya membuat kepala binatang misalnya. Kepala binatang, kalau kita lihat dari dekat, maka di hidung dan di telinga itu tampak terang. Tapi kalau kita lihat dari agak jauh, maka di mata, di ujung hidung itu nanti akan terlihat hanya goresan hitam. Tapi sudah bisa tampak itu adalah bentuk mata dan hidung kepala binatang. Itu yang Dussel. Selanjutnya teknik siluet atau teknik blok. Teknik siluet merupakan teknik yang menutup semua objek gambar. Namun nanti kalau dibuat itu tampak seperti bentuk aslinya, meskipun itu blok semuanya. Contohnya misalnya menggambar, ada onta di padang pasir. Onta kamu buat dengan menggunakan teknik blok, boleh dibuat sketsa dulu, kemudian teknik sketsa itu kamu blok dengan warna hitam, kemudian dipotong, tempelkan pada media yang lain. Sudah di situ kamu bisa melihat, oh itu onta. Itu adalah teknik siluet atau blok. Jadi harus hitam pekat, kemudian tinggal menempelkan. Atau misalnya manusia, gambar bentuk orang, bisa dibuat seperti itu. Bisa, semuanya bisa dibuat dengan menggunakan teknik blok atau siluet ini.
Selanjutnya teknik linier. Teknik linier ini merupakan teknik menggambar dengan menggunakan objek garis. Objek garis ini bisa kita buat menggunakan garis lurus, garis selengkung, kemudian garis putus-putus. Yang penting di situ adalah garis. Kita padukan jadi satu, maka di situ nanti akan terbentuk sebuah gambar yang kamu inginkan. Contohnya, di situ misalnya kamu hanya menggoreskan segitiga, segitiga, kamu padukan jadi satu, maka nanti di situ akan membuat berbentuk gambar sesuai yang kamu inginkan. Kemudian garis lengkung, kamu padukan dengan lengkung satu dengan yang lain, nanti di situ akan bisa terwujud, misalnya gambar bunga, daun. Inilah keunikan dari teknik dalam menggambar. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah teknik plakat. Apa teknik plakat itu? Teknik plakat adalah cara menggambar dengan menggunakan cat poster. Cat poster biasanya menggunakan apa? Coba ada yang tahu? Nah, menggunakan kuas. Ya, disapu dengan kuas. Kemudian di situ nanti akan tampak menjadi pekat. Tertutup, ya, tidak akuarel, tapi nanti di situ adalah tertutup pekat karena menggunakan cat poster. Nah, apa saja boleh, karena di dalam menggambar tadi objeknya ada banyak sekali, ada tumbuhan, ada binatang, ada manusia, ada benda-benda. Sesuai dengan yang kalian inginkan, bisa dibuat dengan menggunakan teknik-teknik yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian yang terakhir dalam pertemuan kali ini yaitu media. Apa sih media menggambar itu? Media menggambar itu, yang termasuk media itu adalah alat dan bahan untuk menggambar. Apa saja yang dibutuhkan untuk media menggambar? Satu adalah alat gambar. Tahu alat gambar? Apa saja coba? Ya, di sini ada beberapa. Alat untuk menggambar yang pertama adalah pensil. Ingat, pensil yang tersedia ini ada pensil H, ada pensil B. Ya, jadi kita boleh menggunakan pensil H, boleh, B juga boleh, asal kita tahu teknik dalam menggambar tadi, sehingga nanti hasilnya akan lebih bagus. Yang kedua apa untuk alatnya? Yaitu pensil warna tentunya. Ingat, tadi di dalam warna itu gambar akan menjadi tampak lebih hidup. Ya. Kenapa dikatakan lebih hidup? Karena dengan warna orang akan melihat dengan semangat. Yang menggambar pun juga merasa fresh di dalam menggambar karena dengan adanya warna. Selanjutnya adalah pulpen. Kenapa harus ada pulpen? Pulpen di sini bisa digunakan sebagai bentuk bahan yang tadi di dalam gelap terang. Misalnya di sisi-sisi paling luar nanti kita kasih dengan garis ballpoint, karena di situ adalah akan memberikan kesan yang lebih tegas, maka ballpoint ini diperlukan di dalam alat untuk menggambar. Kemudian ada lagi yaitu spidol. Spidol ada dua. Yang pertama
yang berujung runcing, dan yang kedua ini bentuknya seperti krayon, tumpul. Untuk lebih tegasnya lagi, spidol bisa dicampur dengan menggunakan campuran. Karena di dalam spidol yang harganya mahal itu tentunya warnanya lebih tegas. Lalu dengan apa kita membuat warna spidol yang harganya murah? Kita bisa menambahkan dengan mencampur alkohol, supaya nanti spidol yang kualitasnya kurang bagus karena harganya murah dicampur dengan alkohol bisa membuat warnanya seperti spidol yang mahal. Kita harus menggunakan teknik. Ya, yang selanjutnya adalah krayon. Tentu saja krayon ini kalian tidak asing lagi. Krayon juga ada dua loh. Yang satu bentuknya pensil, yang satu berbentuk batangan. Ngarani kae ulas. Nah, itu sama krayon. Krayon itu juga ada yang harganya murah. Berarti kalau yang murah nanti warnanya tidak tampak. Iya, betul. Tapi bagaimana supaya krayon itu bisa berkualitas dan warnanya lebih hidup? Ada tekniknya juga. Bagaimana caranya supaya krayon itu nanti bisa menghasilkan warna yang bagus? Nah, ini ada teknik. Silahkan kalian sebelum memberikan warna, di bukumu gambar yang sudah siap untuk diwarnai itu, kamu lembabkan dengan menggunakan kapas yang sudah dikasih air tapi diperes istilahnya. Peres dulu, kalau sudah lembab diusapkan, digoreskan sedikit dengan hati tadi perasaan. Nah, sudah, jangan sampai basah seperti itu. Kalau sudah, jangan sampai kering lagi, tapi agak lembab, kemudian baru diberi warna krayon yang harganya murah tadi. Nah, nanti bagaimana hasilnya? Hasilnya nanti akan tampak menjadi warna yang kamu inginkan. Kalau merah ya memang merah, tidak seperti krayon yang murahan, warnanya angger samar-samar. Tapi dengan dilembabkan teknik tadi, nanti hasilnya seperti krayon yang harganya mahal. Ini adalah teknik dalam menggambar. Nah, setelah selesai kita tahu alat-alatnya, kemudian baru kita mulai menggambar. Ya, pertemuan untuk kali ini 1 jam pembelajaran. Sampai sekian. Pertanyaan, karena ini adalah seperti pandemik seperti ini, kita daring pertanyaan, nanti bisa. Untuk lebih jelasnya, saya simpulkan, mohon didengarkan. Seni rupa di bab 1 ini adalah ada 2 yang kita bahas, yaitu menggambar model dan menggambar ilustrasi. Yang kita bahas di sini pertama adalah menggambar model. Ya. Jadi menggambar adalah menuangkan ide dan gagasan. Ide dan gagasan di dalam menggambar harus ada prinsip. Prinsip yang pertama yaitu komposisi. Komposisi ini terdiri dari 3. Komposisi simetris, asimetris, dan sentral. Kemudian prinsip yang kedua adalah proporsi. Prinsip yang ketiga keseimbangan. Prinsip yang keempat kesatuan. Dan yang selanjutnya unsur. Unsur di dalam menggambar model. Yang pertama adalah titik, garis, bidang, bentuk, tekstur,
warna, gelap terang, dan ruang. Selanjutnya, teknik atau cara menggambar. Ada beberapa teknik. Yang pertama adalah teknik arsir. Yang kedua, teknik akuarel. Yang ketiga adalah teknik pointillis. 4, teknik Dussel. 5, teknik siluet. 6, teknik linier. Dan yang terakhir, teknik pelakat. Selanjutnya, media menggambar, yaitu media itu terdiri dari bahan dan alat. Yang pertama adalah alat menggambar, yaitu pensil warna, ballpoint, spidol, dan krayon. Itu adalah dalam kita menggambar model yang nanti akan dituangkan sebuah bentuk yang kalian inginkan. Jadi untuk minggu depan silahkan kalian beberapa hari ini mengamati. Yaitu mengamati apa? Mengamati alam sekitar sesuai dengan model yang ada di seni rupa ini. Silahkan melihat tumbuhan, melihat hewan, melihat gambar bentuk manusia dan benda-benda alam. Demikian yang Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian tidak selesai, lupa tidak, tapi harus dipelajari. Demikian, kita lanjutkan minggu depan. Pertanyaan pending dulu, bisa nanti ditanyakan minggu berikutnya. PR-nya, silahkan mengamati alam sekitar. Demikian kurang lebihnya dalam pembelajaran ini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.